السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih sampai pada hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari semoga Allah meridhai beliau. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Jabir berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati, apa pendapatmu
apabila aku salat dengan salat-salat yang telah diwajibkan, wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku halalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku haramkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak akan menambahkan atas yang demikian itu sesuatu yang lainnya. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk ke dalam surga? Qala na'am, beliau menjawab iya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pernyataannya, idza shallaitu shalawatil maktubat, apabila aku salat dengan salat-salat yang telah diwajibkan. Kemudian yang berikutnya, wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah satu-satunya puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin secara menyeluruh, kecuali orang yang memiliki uzur syar'i seperti sakit dan safar, perjalanan jauh. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi setiap kaum muslimin, kecuali yang memiliki uzur syar'i, sakit atau perjalanan jauh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dia kafir, keluar dari Islam, walaupun dia melaksanakan puasa tersebut. Ini permasalahan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara menyengaja, maka dia asim, seorang yang berdosa, dan wajib baginya untuk bertaubat. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan menyengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Sehingga yang wajib atas orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan menyengaja
adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana ada puasa yang wajib pula selain Ramadan, tetapi tidak untuk seluruh kaum muslimin. Bagi personel-personel tertentu saja. Karena adanya keterkaitan yang tertentu pula. Yaitu seperti puasa nazar. Orang yang berpuasa, orang yang nazar untuk berpuasa bagi Allah Jalla wa'ala, wajib untuk dia menunaikan nazarnya. Maka kalau dia bernazar untuk berpuasa bagi Allah, maka puasanya adalah wajib. Tidak boleh dia meninggalkan dan mengkhianati nazarnya. Demikian pula puasa membayar kafarah. Karena dia tidak menunaikan nazar. Atau karena dia melanggar sumpahnya. Maka puasa kafarah adalah puasa yang wajib bagi orang yang demikian. Namun untuk seluruh kaum muslimin, tidak ada puasa yang wajib kecuali puasa Ramadan saja. Sedangkan berpuasa, ya, secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah yang disebut dengan puasa yaitu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi jalla wa ala. Yang disebut dengan puasa secara istilah yang syar'i yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Perkara-perkara yang bisa membatalkannya yaitu makan, minum, kemudian al-jima', bersetubuh. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ini yang disebut dengan berpuasa, as-shaum. Kemudian ta'abbudan lillahi jalla wa ala, dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pernyataan kita ta'abbudan lillahi Jalla wa'ala dalam rangka ibadah kepada Allah, ini perkara yang harus diniatkan oleh seorang yang berpuasa. Apabila seorang yang berpuasa tidak memiliki niat dalam rangka ibadah atau dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, maka percuma dia menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya. Karena puasanya tidak akan dianggap puasa secara syar'i. Walaupun secara bahasa mungkin untuk dinyatakan sebagai as-shaum, puasa. Karena puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Nah, tapi secara syar'i nilai puasanya tidak dianggap oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, sekarang kalau seandainya ada seorang yang menahan diri dari makan, dari minum, dari bersetubuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi dengan niat untuk merampingkan badan, yang diistilahkan dengan diet.
Apakah ini puasa yang syar'i? Jawab, la. Maka harus ada niat ta'abbudan lillahi jalla wa ala. Harus ada niat beribadah untuk Allah jalla wa ala. Nah, kemudian berpuasa ya, adalah amalan mulia di samping disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung pahala besar di sisi Allah. Puasa ini bila dipandang dari sisi medis mengandung kemanfaatan yang cukup banyak. Mereka yang bergelut di dalam bidang kedokteran menyatakan bahwa yang namanya lambung manusia itu membutuhkan kepada istirahat. Diibaratkan dengan mesin. Coba saja kita kalau memakai mesin tanpa henti-hentinya. Terus setiap hari, setiap waktu berputar dan berjalan. Akan cepat rusaknya. Dan akan ada saja kekurangan-kekurangan ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka demikian pula dengan lambung. Jasad atau tubuh manusia ini butuh kepada istirahat. Sehingga dengan demikian hal ini akan mendatangkan kesehatan. Dan di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana seorang yang makan tidak makan sampai kenyang. Ya rahasianya ini juga. Karena makan dengan kenyang itu bisa mendatangkan penyakit. Membuat lambung kita bekerja dengan keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya tidak makan kecuali dalam keadaan sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini semua mengandung hikmah yang cukup besar dari Allah Jalla wa Ala dan mengandung kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Sama seperti as-shaum, berpuasa. Kemudian berpuasa yang telah diwajibkan oleh Allah ini, yaitu puasa Ramadan, tujuannya adalah agar kaum muslimin bisa bertakwa kepada Allah. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dilatih untuk terbiasa menahan hawa nafsunya dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwat biologisnya. Ini adalah ta'dib dan ta'lim, di mana seorang yang berpuasa diajari untuk biasa menahan hawa nafsu ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna ini harus kita pahami dan harus kita raih ketika kita melaksanakan puasa. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar kebiasaan tahunan. Setelah perginya Ramadan, kemudian kita kembali kepada kegiatan kita yang semula, bermaksiat kepada Allah. Tidak ada penambahan kualitas iman. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, "Rubba sha'imin la yanalu min shaumihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa sementara dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Ini dikarenakan orang yang tadi berpuasa tidak bisa meraih makna takwa di dalam puasanya. Memang untuk kita yang sering berkegiatan di luar rumah pada bulan Ramadan, khususnya di negeri kita ini, sangat sulit kita bisa mencapai nilai puasa yang komplot, yang sempurna. Ya, bagaimana tidak? Kita berpuasa keluar dari rumah sudah menyaksikan yang enggak-enggak. Belum lagi mendengarkan yang enggak-enggak. Melihat kepada wanita yang diharamkan. Bahkan mungkin terlihat oleh kita bagian-bagian yang bisa mendatangkan syahwat. Kemudian mendengarkan musik. Banyak hal lah. Padahal kemaksiatan itu mengurangi nilai puasa. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai pembatal puasa, seperti Ibnu Hazm. Namun pendapat ini lemah. Yang kuat mazhab mayoritas para ulama bahwasanya kemaksiatan itu mengurangi nilai puasa. Nah. Ya, kalau kita mampu ketika berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula puasa-puasa yang lainnya, kita menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, itu lebih baik. Puasa, kemudian sibukkan diri dengan zikir, qiraatul Quran, muraja'atul ilm, dan ibadah-ibadah yang lainnya di rumah kita atau di dalam masjid atau di tempat-tempat yang jauh dari maksiat. Hadza afdal. Sehingga puasa kita itu komplot nilainya. Ya. Kita tidak bisa meraih apa yang dinyatakan oleh Allah, la'annakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Karena puasa kita, na'udzubillah, kalau sampai pada tingkat tidak ada yang tertinggal kecuali hanya rasa lapar saja. Hanya rasa lapar saja. Ini mengakibatkan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak membawa takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Kemudian orang ini menyatakan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Yakni maksudnya apa? Meyakini kehalalan perkara yang halal. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia tidak memperbuatnya. Dalam perkara halal, cukup kita meyakini bahwa ini adalah halal. Tidak mesti kita harus memperbuatnya. Tidak semua yang halal kita lakukan. Tidak semua yang halal kita memakannya dan kita meminumnya. Yang penting kita meyakini bahwa ini adalah halal. Karena kalau kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ini perbuatan kufur. Membuat kita seorang yang keluar dari Islam,
kafir, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Masalah yang berkaitan dengan kehalalan ini, apakah itu dalam hal pakaian atau dalam perkara makanan atau dalam perkara minuman atau dalam perkara muamalat, jual beli dan sebagainya, hendaknya kita meyakini yang halal itu adalah halal. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan semua yang telah kita sebutkan tadi, pakaian, makanan, minuman, muamalat, tempat tinggal, dan sebagainya, hukum asalnya adalah halal. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Saya ulangi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi hukum asalnya, apa yang ada di muka bumi ini adalah halal. Baik dalam perkara pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, muamalat, hubungan sosial, dan sebagainya, halal. Dan ini kaidah di kalangan al-usuliyin, para ulama usul fikih, bahwasanya perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah halal. Jadi kalau kita tidak tahu hukum suatu masalah yang berkaitan dengan pakaian, yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan minuman, yang berkaitan dengan tempat tinggal, yang berkaitan dengan muamalat, ambillah hukum asalnya. Seluruhnya adalah halal. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Hukum asalnya adalah halal. Kapan kita yakini sebagai haram? Kalau ada dalil datang dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih menyatakan bahwa ini haram. Apakah itu pakaian, atau makanan, atau minuman, atau tempat tinggal, atau muamalat, dan sebagainya. Kalau kita ditanya, kenapa engkau tidak makan babi? Kita nyatakan karena ada dalilnya yang mengharamkan. Kalau seandainya tidak ada dalil yang mengharamkan, kita menyatakan halal. Tidak boleh kita mengada-ada dalam perkara ini. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka untuk kita menyatakan sebuah makanan, sebuah minuman, sebuah pakaian, sebuah tempat tinggal, sebuah muamalah adalah haram, kita harus siap-siap. Mana dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang yang mengatakan, oh kodok itu halal, kodok itu haram. Baik. Kalau engkau mengatakan haram, hak dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kita menyatakan ini halal karena tidak ada dalilnya, sebab ayat Al-Quran menyatakan Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an.
Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi untuk kalian. Maka kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa kita menyatakan bahwa ini adalah haram. Baik. Maka menghalalkan yang halal ini perkara yang harus diyakini oleh seorang yang muslim. Tidak boleh dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Mengharamkan yang haram ini ada dua. Pertama, meyakini bahwa yang haram adalah haram. Kalau kita seorang yang muslim, harus kita meyakini yang haram adalah haram. Tidak boleh kita meyakini yang haram adalah halal. Dan tidak boleh pula kita berbuat tipu daya, makar, atau yang semacamnya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena yang demikian itu adalah sifat Yahudi. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, misalnya Allah telah mengharamkan bagi kita riba. Kemudian diakali, diganti namanya, lalu kita namakan riba itu adalah bunga. Majus, perkara yang tidak diperbolehkan. Ini adalah sifat Yahudi, di mana mereka suka membuat tipu daya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian perkara yang kedua, di dalam mengharamkan apa yang haram, yaitu di samping meyakini yang haram itu adalah haram, yang kedua adalah kita meninggalkannya. Kita harus meninggalkannya. Bedanya dengan menghalalkan yang halal, kalau menghalalkan yang halal cukup meyakini bahwa yang halal adalah halal, walaupun kita tidak memperbuatnya, itu sudah cukup. Tetapi dalam perkara yang haram, harus meyakini yang haram adalah haram. Pertama, yang kedua, harus meninggalkannya. Tidak cukup hanya meyakini yang haram adalah haram, tetapi juga harus meninggalkannya. Orang yang menghalalkan apa yang haram, hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Sedangkan orang yang memperbuat perkara yang haram dan tidak menghalalkannya, hukumnya adalah fasik, tetapi tidak keluar dari Islam. Misalnya al-khamr. Ada orang yang menghalalkan khamr dalam keadaan dia tahu bahwa khamr ini adalah haram. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Ada orang yang minum khamr dengan keyakinan bahwa khamr ini adalah haram. Maka dia fasik dan tidak keluar dari Islam. Kalau kita ditanya, mana yang lebih baik? Orang yang meninggalkan perkara haram, tetapi dia meyakini bahwa yang haram itu adalah halal. Dengan orang yang melakukan perkara haram dan meyakini bahwa yang haram itu adalah haram. Mana yang lebih baik? Nah, ya kawan. Ya, yang satu, saya ulangi. Yang satu, tidak minum khamr, tidak zina. Ya. Tidak pula neko-neko. Tapi
dia meyakini ya khamr itu halal, enggak haram. Zina itu halal, enggak haram. Enak kok. Tapi saya enggak mau perbuatnya karena memang ya saya enggak suka lah. Sementara yang satunya dia minum khamr sehari habis lusin botol, kemudian berbuat zina, berbuat maksiat ini itu, dalam keadaan dia yakin bahwa yang haram ini haram. Saya berbuat salah dan dosa kepada Allah. Tahu dia kalau dia berdosa karena dia telah memperbuat yang haram. Mana yang lebih baik? Al-jawab, tidak ada yang baik. Ya? Iya. Tidak ada yang baik, tetapi yang lebih ringan yang kedua. Nah, yaitu yang melaksanakan perkara haram dalam keadaan dia meyakini bahwa yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, sementara yang pertama, walaupun dia tidak memperbuat perkara yang haram, tapi dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, fasik, seorang yang keluar dari ketaatan tetapi masih muslim. Nah, jadi ini perbedaan antara keduanya. Wa ahlaltul halal wa harramtul haram. Dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Ingat, ketika kita mengharamkan sesuatu dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, muamalat, dan sebagainya, harus punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka kita mengada-ada dalam agama ini, mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi jangan gampang-gampang menyatakan ini haram, ini haram, ini haram. Kalau kita tidak yakin ada dalilnya. Bahkan para ulama dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, yang sifatnya khilafiyah, mereka kalau ditanya, mereka tidak menjawab ini haram ketika mereka meyakini ketidakbolehannya. Tapi mereka menggunakan kalimat lain untuk berjaga-jaga. Seperti mereka menyatakan la yajuz, tidak diperbolehkan. Atau terkadang sebagian mereka menyatakan ini makruh, perkara yang dibenci, maksudnya haram. Atau dengan ungkapan-ungkapan lain dalam rangka wara', supaya tidak jatuh untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perkara halal, terkadang mereka tidak menyatakan ini halal, tetapi mereka menyatakan ini jaiz, diperbolehkan. Atau ungkapan-ungkapan yang serupa dalam rangka wara' supaya tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala taqulu, janganlah kalian mengucapkan, lima tasifu alsinatukum hadza halalun wa hadza haram, terhadap apa-apa yang dilontarkan oleh lisan kalian, ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar kalian berbuat dusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun.
Sungguhnya orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah, mereka tidak beruntung. Karena itu, ya, para ulama dalam rangka wara' tidak menyatakan ini halal, tapi diungkapkan dengan perkataan lain. Tidak menyatakan ini haram, tetapi diungkapkan dengan perkataan lain. Kecuali sesuatu yang memang dalilnya qat'i, yani perkara jelas. Jelas dalilnya ini halal atau ini haram. Tidak mengapa insyaallah kita menyatakan ini halal atau ini haram. Baik. Ketika al-Yahud atau ahlul kitab dicela oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka telah menjadikan rob-rob tandingan bagi Allah, ini dikarenakan mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai pembuat kehalalan dan keharaman. Lalu mereka mengikutinya. Dalam keadaan mereka tahu bahwa tokoh-tokoh ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, alim ulama mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka. Ahbar ini untuk Yahud, ruhban ini untuk Nasara, arbaban min dunillah, sebagai rob-rob tandingan selain Allah Jalla wa'ala. Ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma na'buduhum?" Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengibadahi alim ulama kami dan tidak pula pendeta-pendeta kami. Kenapa ayat ini menyatakan bahwa kami telah menjadikan mereka sebagai rob selain Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Alastum?" Tayyib. Beliau menyatakan, "Alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna." Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut pula mengharamkannya? Alaisu yuhalliluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Adi menjawab, "Nah, iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fatilka ibadatuhum." Nah, itulah yang dimaksud kalian telah mengibadahi mereka. Maka sebagaimana yang sering kita ulang, akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tokoh-tokoh agama itu bukan agama, siapapun dia. Jangan sampai karena kita kagum kepadanya, karena kita memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya, jangan sampai karena mereka adalah guru-guru kita, kemudian kita mengikuti mereka di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tokoh agama manusia, mereka bukan pembuat syariat di dalam agama ini. Jadi tidak boleh di dalam agama ini, dalam perkara halal dan haram, kita manut saja sama Pak Kiai misalnya, atau sama Pak Ustadz, atau apalah sebutannya. Harus jelas dalilnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita seperti Al-Yahud dan An-Nasara, sehingga yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah, tidak lebih daripada itu.
Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak tambahkan atas yang demikian itu sesuatu yang lain. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Qala na'am, beliau menjawab ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mencukupkan diri dengan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram sudah cukup sebagai modal untuk masuk ke dalam surga. Ya. Makanya dengan hadis ini ulama kita menyatakan bahwa meninggalkan al-mustahabbat perkara yang boleh. Boleh saja. Cuma apabila seorang yang muslim meninggalkan seluruh perkara yang mustahab tanpa ada yang dia lakukan, ini mengandung makna celaan. Dari sisi bahwa dia tidak menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh karena itu, kalau seorang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melaksanakan yang wajib, walaupun tidak mendatangkan yang mustahab, dia masuk surga. Inilah golongan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai muqtasid, pertengahan, pas-pasan. Dia tidak berdosa, tetapi dia telah melaksanakan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia layak masuk ke dalam surga. Namun tentunya tidak sama dengan tingkatan orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Yang halal dia tinggalkan, yang halal dia halalkan, yang haram dia haramkan dan dia tinggalkan, yang wajib dia laksanakan, yang makruh, yang wajib dia laksanakan, yang mustahab dia kejar, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia jauhi. Maka ini tingkatan al-muqarrabin. Orang-orang al-muqarrabin, mereka ini berada di tingkat yang paling tertinggi. Seorang yang masuk ke dalam surga, jangan dikira tidak akan didatangi oleh penyesalan. Walaupun penyesalan mereka bukan seperti penyesalan penduduk api neraka. Tetap mereka berbahagia, tetap mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Tetapi ketika mereka melihat kepada penduduk surga yang berada di atasnya, yang lebih tinggi tingkatannya, dia akan merasa bahwa dia kurang di dalam melakukan amal kebaikan kepada Allah. Dan dia berharap kalau seandainya Allah pulangkan dia ke dunia, dia akan lebih berbuat baik dari sebelumnya. Makanya orang yang mati syahid ketika di yaumil qiyamah atau di yaumil akhir nanti, dia akan minta kepada Allah. Kalau dia dipulangkan ke dunia, kemudian dia bertempur lagi, mati syahid lagi, dipulangkan lagi ke dunia, bertempur lagi, mati syahid lagi, dipulangkan lagi ke dunia, bertempur lagi, mati syahid lagi. Karena melihat bagaimana tingginya kedudukan mati syahid ketika nanti di yaumil akhir. Nah, jadi kalau permasalahan masuk ke dalam surga, ya masuk surga. Selama dia tidak membawa perkara yang mewajibkannya untuk masuk ke dalam api neraka. Tetapi dia akan merasa kurang ketika dia melihat penduduk surga yang lebih tinggi tingkatannya di dalam surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini ada pertanyaan, apa dalil haramnya anjing untuk dimakan dan dipelihara? Mengenai dalil haramnya anjing untuk dimakan, yaitu hadis ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika bejana salah seorang di antara kita dijilat oleh anjing, maka dia harus membersihkannya dengan 7 kali cucian dan salah satunya dengan tanah. Di sini ahlul ilmi
menyatakan bahwa liur anjing itu berarti najis. Kalau air liurnya najis, ya, maka demikian pula dengan anggota badannya yang lain adalah najis. Tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh kita memakan najis. Walaupun khilaf dalam masalah ini, tapi yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama, anjing itu adalah haram untuk dimakan dan dipelihara. Dalilnya untuk dipelihara yaitu sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau melarang kecuali anjing yang untuk berburu, kemudian untuk anjing menjaga rumah atau menjaga binatang, atau yang semacamnya dari kemanfaatan yang jelas. Baik. Lalu apakah kalau kita ketemu dengan anjing kita bunuh? Ya tidak semuanya. Ada anjing yang memang diperintahkan kita untuk membunuhnya, anjing hitam yang memiliki ciri sebagaimana dalam sunnah. Dan tidak semua anjing. Wah, ini anjing haram, bunuh. La. Ya, dia hewan yang punya hak asasi untuk hidup. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang, walaupun kepada binatang. Kita tuh tidak butuh kepada peraturan-peraturan HAM yang tengik itu, yang datangnya dari kufar. Islam itu lengkap, sempurna. Bukan saja hak manusia yang dijaga, bahkan hak binatang. Nah, Wallahu a'lam. Adapun masalah kata yang ditanyakan di sini, kembali kepada pernyataan kita tadi, butuh kepada dalil untuk mengharamkannya. Hanya saja apabila kita melihat bahwa lingkungan kita ataupun masyarakat kita merasa tidak baik untuk memakannya, atau mereka merasa jijik untuk memakannya, ya sudah kita meninggalkan. Dalam rangka apa? Menjaga al-muru'ah, menjaga harga diri kita. Nah, dan apabila kejijikan mereka dan anggapan mereka bahwa binatang ini kotor mengandung mafsadat, artinya ketika mereka merasa jijik dan menganggapnya kotor karena memang ada mafsadat di dalamnya, kerusakan di dalamnya atau bahaya di dalamnya, ini bisa jadi berubah hukumnya kepada yang haram. Sebab kita tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula dibahayakan. Nah, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.